Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukur buat nafas kehidupan yang masih ada dalam hidup kita. Dan bersyukur kalau kita boleh mengawali lagi hari yang baru dengan kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Menikmati hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sepanjang malam kau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri. Kami bersyukur kami boleh memulai lagi hari yang baru ini. Dengan kami boleh menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami di hadapan hadirat. Menikmati kasih-Mu. Menikmati kuasa. Menikmati damai sejahtera. Sukacita yang terus kau limpahkan dalam hidup kami. Sebab inilah saat yang terindah dalam hidup kami. Sangat indah berharap mendengarmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mau menganggapku erat dalam pelukmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Tuhan, kurang sedang kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah berhadapan denganmu.
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Berada pelukanmu, menikmati kasih yang indahnya hadiratmu. Ketulusanmu, menikmati kasih. Masih kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu di setiap waktu dalam diri kami bersyukur.
Kami bersyukur nikmati hadiratmu dan hadiratmu. Ada damai sejahtera, ada sukacita melimpah dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan baru dalam hadirat-Mu. Ada pertolongan, ada jawaban. Haleluya. Terpujilah namamu. Indah hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di setiap hari-hari kami. Kami ada dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau memagari kami dengan kasih setia-Mu. Sungguh kami aman di dalam, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Ya Allah baik. Sungguh baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang bertahta di atas pujian kami umat-Mu. Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami. Engkau yang bertahta dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Ajaib. Ajaib. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Ya Allah baik. Ya Allah. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah. Ya Allah.
Syukur bagimu. Haleluya. Mulialah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Haleluya. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau yang menyertai hidup kami. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Liku dengan sayapmu. Dengan kuasa-Mu. Sekali mereka katakan, lingkupi kami Tuhan. Ya, dengan sayapmu. Amin. Ya, dengan kuasa-Mu. Bisa benar orang, ku akan terbang bersamamu. Bapa kerja atas semesta, ku ternasbah Kau lingkupi kami dengan kasih. Lingkupiku dengan sayapmu. Amin. Dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kami Raja atas semesta,
Ku tekan saat ya, di saat badai menerpa, ku akan terbang bersamamu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tekan suara kau ku tekan suara kau ku tekan suara sungguh kami tenang dalam hadirat-Mu, sebab hadirat-Mu melingkupi hidup kami. Sehingga di tengah terjangan badai sekalipun, di tengah goncangan hidup, kami tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Sebab sungguh kami aman di dalam. Kami tenang di dekat. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Karena janji firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, menenangkan hati. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saat teduh kita pada hari ini sudah sampai di pasalnya yang ke-82 dari kitab Mazmur, tentang bagaimana Allah di dalam sidang ilahi. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Ya, jadi kitab Mazmur 82 ini menggambarkan sebuah situasi atau suasana sidang, ya. Walaupun kita belum begitu jelas, ya, seperti apa sidangnya dan siapa-siapa aja yang hadir di dalam sidang ini, siapa Allah kecil yang disebutkan dalam ayat yang pertama ini. Tapi yang jelas bahwa dikatakan Allah berdiri, ya, menunjukkan kuasanya jauh lebih besar, ya, dan dia menghakimi Allah-Allah yang lain tersebut. Ayatnya yang kedua, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ya, sepertinya Allah-Allah kecil yang sedang dihakimi oleh Allah tersebut selama ini tidak melakukan fungsinya atau tugasnya dengan baik, ya, sehingga dikatakan mereka menghakimi dengan lalim dan berpihak kepada kejahatan, kepada orang-orang fasik, orang-orang jahat. Makanya Allah membuat sidang dan menghakimi mereka. Ayat yang ketiga, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah
dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Eh, jadi Tuhan juga mengingatkan seharusnya sebagai eh, Allah-Allah kecil yang bertugas, yang sudah ditunjuk, inilah tugas yang harus mereka lakukan, memberi keadilan kepada orang yang lemah, kepada anak yatim, kepada membela hak orang sengsara, ya, membela orang yang kekurangan, berpihak kepada orang yang lemah dan yang miskin, dan melepaskan mereka dari eh, kejahatan dari orang-orang fasik. Tetapi ternyata kalau kita lihat di ayat yang kedua tadi, mereka tidak melakukan tugas-tugas tersebut. Ya. Ayat yang keenam, Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Jadi ada konsekuensi ketika mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, maka Allah membuat membuat perhitungan dengan mereka. Ayat yang terakhir, ayat ke-8, Bangunlah, ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Ini harapan supaya hanya keadilan dan kebenaran yang Tuhan tegakkanlah yang menjadi harapan bagi banyak orang dan harapan bagi bangsa-bangsa. Jadi, eh, sekali lagi bahwa Mazmur 82 ini memperlihatkan sebuah situasi atau suasana sidang, ya, di mana Tuhan Allah kita sebagai hakim yang berkuasa yang menegur eh, Allah-Allah atau hakim-hakim yang lain eh, karena tidak melakukan fungsi mereka. Ya, kita tahu bahwa di dalam eh, pemikiran eh, budaya Israel kuno pada waktu itu, ya, sebenarnya eh, kalau digambarkan Allah berdiri di sidang ilahi itu sudah merupakan hal yang lazim atau hal yang biasa bagi mereka, di mana dikatakan Allah berdiri sebagai hakim menghakimi hakim-hakim yang lain atau ilah-ilah atau raja-raja yang lain. Memang di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan siapa yang ada di dalam sidang tersebut, tetapi beberapa tafsiran percaya bahwa kemungkinan yang ada di situ bisa saja sebagai yang hadir di situ yang dihakimi oleh Tuhan itu adalah pemimpin-pemimpin rohani, ya, pemimpin-pemimpin umat, eh, atau bisa juga raja-raja bangsa-bangsa sebagai penguasa pada waktu itu. Karena eh, di budaya orang Israel, pemimpin atau raja-raja merupakan eh, dianggap sebagai Allah kecil lah, ya, bagi mereka. Eh, Sehingga mereka kita tahu diberi kuasa yang besar, ya, untuk memimpin, untuk memberikan kemakmuran dan keadilan. Tetapi kenapa Allah menghakimi? Karena mereka tidak menjalankan fungsinya, ya, dengan baik. Seharusnya mereka membela orang-orang yang miskin, ya, anak-anak yatim, orang-orang yang lemah, ya, tidak berlaku lalim, ya, dan tidak memihak kepada orang-orang yang jahat atau orang-orang fasik. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 82 yang eh, masih banyak hal yang mungkin belum kita ketahui, ya. Tapi yang jelas yang pertama kita bisa melihat bagaimana di dalam perikop ini Allah begitu berpihak kepada orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang berkekurangan, ya. Nah, inilah yang menjadi eh, concern-nya Tuhan, ya. Dan kita bisa lihat di perjanjian baru, di dalam perjanjian baru bahwa
itulah yang dilakukan Yesus Kristus semasa hidupnya. Bagaimana dia selalu berbelas kasihan dan membela orang-orang yang tidak berdaya. Nah, harapannya tentu kita belajar dari Mazmur ini, ya, agar kita melakukan seperti apa yang Kristus sudah lakukan, ya. Kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus lewat karakternya yang berfokus kepada manusia, ya, tidak berfokus kepada sekedar tugas-tugas pelayanan, ya, tugas-tugas pekerjaan, tapi kita berfokus kepada manusia, membela mereka yang perlu dibela, menolong mereka yang lemah, ya, berpihak kepada orang-orang yang tidak berdaya, ya. Karena apa? Karena kita sudah dipilih, ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kita ini adalah imamat yang rajani, ya. Kitalah yang diberi apa namanya, yang diberi urapan sebagai imam atau sebagai raja untuk eh, mempunyai apa namanya, mempunyai akses langsung ke Bapa di surga, mempunyai akses langsung ke ke Tuhan, ya, ke Allah, untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun pekerjaan kita, posisi kita, kita diharapkan untuk bisa menjadi berkat di sana. Jadi poin yang pertama adalah sama seperti bagaimana Tuhan berpihak kepada orang-orang yang lemah dalam hidup kita sehari-hari, mari kita juga berfokus kepada manusia, ya, tidak hanya mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan kita, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita terus berdoa, ya, kepada untuk para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin-pemimpin gereja kita, pemimpin rohani kita, agar mereka yang ada di status sebagai pemimpin diberikan kekuatan, diberikan kuasa, diberikan hikmat untuk memimpin dengan benar, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mungkin itu singkat saja Pak Heri, ya, dua hal yang saya dapatkan, yang bisa saya sharingkan kepada kita. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk menambahinya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu hal yang perlu kita ingat dari apa yang Pak Ramli tadi sudah sampaikan, kita mau sama-sama belajar siapa yang dimaksud dengan Allah dengan huruf kecil di dalam Mazmur pasal 82. Tadi Pak Ramli sudah jelaskan. Jadi tentu yang perlu juga kita ingat, Mazmur ini kan banyak menggunakan bahasa-bahasa sastra atau bahasa-bahasa ungkapan. Tentu Allah huruf kecil yang dimaksud di sini bukanlah berhala-berhala, karena berhala-berhala itu kan sesungguhnya nggak ada. Itu kan hanya hasil imajinasi manusia. Dan tidak mungkin juga Allah bersidang dengan para berhala-berhala. Walaupun kita tahu dialah satu-satunya Allah di atas segala Allah. Artinya memang Allah yang Esa, yang kita kenali dalam nama Yesus Kristus itu, dia jauh melebihi dari semua hal atau apapun atau siapapun yang dijadikan Allah oleh manusia. Nah, tapi tentu dalam konteks perikop pasal 82 ini, Allah yang dimaksud itu tentu adalah orang-orang yang sudah dipilih, yang seperti Pak Ramli tadi katakan, dan itu adalah saudara dan saya. Orang-orang yang diberi hak, diberi otoritas untuk menghakimi. Jadi ada beberapa ayat yang bisa menjelaskan, contoh kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun bahwa mereka dijadikan Allah bagi Firaun. Artinya diberi hak, diberi otoritas, kuasa penuh untuk menasehati, menegur Firaun. Atau bahkan kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus pasal 6 ayat 3, Paulus bahkan lebih lagi tegas katakan,
Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Artinya kita bersyukur sebagai orang-orang pilihan Allah yang saat ini ditempatkan di dalam kerajaannya di muka bumi ini. Bicara kerajaan Allah itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang Allah sendiri memerintah di dalamnya, dan kita adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan. Maka seperti apa yang tadi sudah Pak Ramli sampaikan, mari kita berlaku seperti apa yang sesungguhnya Tuhan mau kita lakukan. Itu kita menghakimi dengan adil, bukan dengan lalim, bukan memihak, apalagi kepada orang fasik, tapi kita bisa menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah dengan adil. Bahkan kita bisa menjadi seorang pembela bagi orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, orang sengsara, orang kekurangan, orang yang miskin. Jadi mari hari ini bersyukur buat pilihan Tuhan atas hidup kita. Kita adalah warga kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Dan Tuhan mau kita ini menghadirkan kerajaan Allah itu di muka bumi supaya orang-orang lain yang tadinya juga di luar kerajaan Allah karena dosa, yang terpisah dari Allah, melalui hidup kita, mereka dibawa masuk lagi ke dalam kerajaan Allah melalui karya salib. Karena sekali lagi seperti yang kita tahu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, ya kita ini kan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Karena firman Tuhan di ayat 5 tadi katakan mereka itu nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti apa-apa. Mereka berjalan dalam kegelapan. Nah, kita yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, nah harusnya kita berfungsi. Nah, hari-hari ini kan kita sedang memasuki tema baru di bulan ini, bahkan sampai akhir tahun, supaya hidup kita ini menghasilkan buah. Jadi jangan sampai kekristenan kita ini cuman stop, oh aku sudah jadi umat pilihan, aku punya jaminan mati pasti masuk surga karena Yesus. Tuhan nggak mau kita hanya stop di situ. Kalau Bapak Ibu pernah baca kitab Yesaya, Tuhan itu anggap dan gambarkan bangsa Israel itu seperti pohon anggur yang dia tanam. Dan hal yang Tuhan tunggu-tunggu dalam hidup mereka adalah menghasilkan buah. Bahkan ketika mereka menghasilkan buah, tapi buahnya yang asam, itu pun bagi Tuhan menjadi satu hal yang mendukakan hati Tuhan. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini di Mazmur 82, tadi Pak Ramli sudah mengingatkan kita, menasehati kita. Dan seperti yang saya sampaikan, kita ini orang-orang yang tadinya juga berjalan di dalam kegelapan, sekarang sudah dipanggil kepada terangnya yang ajaib, menjadi Allah-Allah kecil tadi, artinya orang-orang diberikan otoritas karena kita imamat yang rajani, imamat yang berkerajaan, kita punya tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti kita menghadapi sidang ilahi, kita bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kita nggak berlaku fasik, kita nggak berlaku lalim, tapi kita benar-benar berlaku adil. Kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itulah hidup yang menghasilkan buah. Kan saya sudah sampaikan buah yang Tuhan nantikan dalam hidup kita itu adalah buah pertobatan yang pertama, yaitu perubahan karakter kita. Seperti kalau Albert sering ngomong di komsel kami, dulu aku kegelapan, tetapi sekarang aku terang di dalam Kristus Tuhan. Memang dulu kita penuh dengan kegelapan dosa, manusia lama dengan segala tabiat dosanya, tapi di dalam Kristus harusnya kita menghasilkan buah pertobatan, sebuah proses yang terus ada progres perubahannya. Kita semakin serupa dengan Kristus. Terus kita mempunyai buah pelayanan. Buah pelayanan itu bukan cuma jadi singer, WL, pemain musik, asal, bukan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita melayani, memberi waktu kita, kunjungan, memberikan harta kita untuk mensupport dana misi, dan
semua yang dapat kita lakukan, seperti apa yang para wanita, perempuan yang mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi melayani. Jelas di kitab Lukas katakan mereka melayani dengan harta mereka. Mungkin cuma memberi makan, mungkin cuma memberi minum. Seperti minggu lalu Pak Tayang katakan, mungkin kita cuma bisa support 1 karung beras untuk 1 hamba Tuhan. Itu buah pelayanan Bapak Ibu. Nah, terus buah jiwa-jiwa, ujungnya adalah jiwa-jiwa. Bagaimana kita membawa mereka yang berjalan di dalam kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Karena sekali lagi, mereka sedang dalam kegelapan. Jadi mari Bapak Ibu, setiap kita sungguh-sungguh menghasilkan buah. Dan tentunya buah yang manis dan buah yang tetap. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ibrani, pasal 9 ayat 27 kalau nggak salah, kan memang semua manusia itu ditetapkan 1 kali kelak pasti akan mati, dan kemudian itu menghadap pada penghakiman. Dan ketika kita menghadapi tahta putih itu, tahta pengadilan itu, biarlah Tuhan mendapati setiap kita adalah orang-orang yang berbuah. Mendapati kita orang-orang yang melakukan tugas tanggung jawab sebagai Allah tadi, sebagai hakim tadi, dengan adil, dengan bijaksana. Kita melakukan hal-hal yang baik untuk semua orang. Walaupun terkadang waktu kita melakukan hal-hal baik, rasanya kita mendapatkan balasan yang tidak setimpal dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah seperti yang seringkali diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin waktu kita menabur perbuatan baik, kita nggak menuai. Tapi mungkin anak-anak kita di zaman mereka, di era mereka, mereka akan menuai hal-hal baik dari apa yang kita tabur sebagai orang tua. Jadi mari terus berlaku adil, mari terus lakukan hal-hal yang baik. Karena sekali lagi, kalau Bapak Ibu masih ingat 3 ciri-ciri manusia baru, yang pertama suka menyembah karena memang kita ini makhluk penyembah. Suka firman Tuhan karena memang itu makanan utama kita. Dan yang ketiga suka berbuat baik karena itu memang DNA Bapak kita. Sifat alamiah kita. Mari kita terus melakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita ada di dalam sidang ilahi tadi, Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang melakukan bagian kita. Jadi seperti apa yang Pak Ramli tadi sudah nasihatkan kepada kita, mari kita lakukan. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau Bapak Ibu sering nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Biarlah itu menjadi doa kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Karena hidup bukan tentang kita, tapi hidup tentang Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Jadi jangan fokus hanya dengan diri sendiri, ego. Yang penting aku gak ganggu orang, Pak. Itu prinsip dunia, Bapak Ibu. Iya, kita jangan ganggu orang. Tapi prinsipnya jangan, oh pokoknya penting aku gak ganggu orang jangan buat jahat dengan aku udah buat jahat. Kalau orang buat baik, aku buat baik. Nggak seperti itu prinsip yang firman Tuhan katakan. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Karena itulah sifat alamiah kita, DNA kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami semua ya Tuhan atas urapan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dapat bangun dalam keadaan kuat dan sehat ya Tuhan dan diberkati oleh Engkau. Dan bahkan kami bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami selalu bersyukur dan bangga untuk Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami semua ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar ya Tuhan.
supaya firman boleh menjadi rema bagi tiap kami, boleh kami boleh berkat, dan boleh kami menghasilkan buah yang tetap ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Engkau berkati Pak Dr. Ramli ya Tuhan, yang berkat yang melimpah ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan untuk Pak Ramli, Engkau berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan profesinya ya Tuhan, sebagai dokter ya Tuhan, Engkau berkati dalam pelayanannya ya Tuhan, di Bungo maupun di manapun Dokter Ramli berada ya Tuhan. Demikian istri dan anaknya Engkau berkati ya Tuhan, terutama Engkau berkati cita-cita anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Demikian setiap kami yang ada di grup dalam Koram Deo ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua, apapun pergumulan kami ya Tuhan, apapun masalah keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh berkat dan memberkati orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Apabila dalam program dia ada yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Kau pulihkan, Kau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau. Kami juga serahkan ya Tuhan, seluruh ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, semua dalam tangan kuasa Engkau, urapi mereka ya Tuhan, semua mereka selalu melayani Engkau dengan sukacita ya Tuhan, dan segala keperluan yang Engkau cukupkan ya Tuhan, dimanapun para pelayan melayani Engkau ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, tiap kami juga ya Tuhan, Kau libatkan kami, berikan Roh Kudus, berikan kami keberanian untuk menyaksikan kasih-Mu kepada semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dan pada pagi hari ini kami juga sepakat doakan bangsa Indonesia ya Tuhan, Kau beri keamanan, kedamaian ya Tuhan, jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu ya Tuhan Yesus, supaya Indonesia ya Tuhan penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Taurat kuatkan Engkau, para pemimpin dari pusat sampai daerah ya Tuhan, supaya mereka melakukan hati nurani yang benar ya Tuhan, untuk kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, dari kota pun sampai ke perdesaan sekalipun ya Tuhan. Presiden Jokowi maupun jajarannya Tuhan yang masih memerintah ya Tuhan, beberapa bulan lagi ya Tuhan, yang Kau berkati ya Tuhan, Engkau ya Tuhan beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, visi misi presiden baru dan wakil presiden baru ya Tuhan. Engkau juga tahu roh takwa akan Engkau ya Tuhan, supaya kami umat Kristiani dapat beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, untuk mendatangkan setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa kalau Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami serahkan ya Tuhan hasil bumi dan hasil alam tentang kuasa-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, supaya dapat dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi ini. Kami telah menaikkan pujian, hormat, penyembahan kami kepadamu. Kami juga telah mendengarkan sharing firman-Mu. Biar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya, kami bersyukur. Engkaulah yang telah memilih kami menjadi imamat yang rajani, supaya kami boleh menjalankan fungsi kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menopang kami, mengurapi kami, membuat apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami terima berkat-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sudah di Jambi kok? Sudah. Semalam sampai jam 10. Oh.